Namaku adalah Farida Indiana, biasa dipanggil Farida. Sekarang umurku 16 tahun, seorang pelajar SMA kelas 11. Jika ada yang bertanya mata pelajaran apa yang paling aku tidak suka, maka aku akan menjawab semua pelajaran yang membutuhkan kerja kelompok. Aku benci kerja kelompok. Dan jika ada yang bertanya padaku apa yang paling aku suka di sekolah adalah saat jam istirahat serta hal apa yang aku paling benci di dunia ini, aku akan menjawab sekolah. Sebenarnya masih banyak hal yang paling aku benci di dunia, tapi saat ini aku akan menjawab sekolah mungkin akan berubah seiringnya waktu. Sekolah sangat menentukan bagiku beserta orang-orang di dalamnya. Matahari telah menyapa hari dari balik awan, menandakan pagi telah tiba. Dan hal itu memaksaku harus bangun untuk melaksanakan kegiatan rutinku, yaitu sekolah. Tepat jam 6 pagi setelah sarapan, aku pun pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Karena memang hari ini aku piket kelas, jadi aku pergi lebih awal dari biasanya. Setelah sekitar 5 menit perjalanan, aku pun sampai di sekolah. Memang jarak dari rumah dan sekolahku tidaklah terlalu jauh. Setelah sampai, aku langsung menuju kelas untuk melaksanakan tugasku. Dan setelah sampai, aku melihat teman-teman yang masuk kelompokku untuk piket kelas. Sebenarnya aku tidak mau sekelompok dengan mereka, tetapi mereka memaksa kalau aku harus masuk kelompok mereka. Aku heran mengapa Maya, Talia, dan Yona ada di kelas pagi-pagi begini. Biasanya mereka akan datang terlambat sehingga mereka tidak ikut membersihkan kelas. Hai cantik, kamu sudah datang ya? Farida, ayo ke sini. Ada yang ingin aku katakan padamu. Ada apa? Jangan marah dong. Sekarang sapu dan pel kelas ini sampai bersih. Kami mengawasimu. Iya, kalau tidak bersih, kau akan menerima akibatnya. Bukankah dari dulu memang aku selalu melakukannya sendiri? Setelah selesai, aku segera mengambil pel dan ember yang aku gunakan tadi untuk dicuci. Mau kemana kau? Aku mau mencuci pel dan ember ini. Siapa yang menyuruh melakukan itu? Jadi cepat ke sini. Setelah sudah ada di hadapan mereka bertiga, secara tiba-tiba Talia membawa ember yang Farida pegang tadi. Memang karena terburu-buru, Farida tidak meletakkannya tadi dan masih berisi air. Bersihkan ini sebelum ada yang datang. Setelah mereka pergi, aku pun membersihkan air yang telah tumpah tadi. Tidak terasa setelah piket kelas, belajar, istirahat, belajar lagi, akhirnya bel pulang berbunyi. Keesokan harinya, setelah sampai di sekolah, aku langsung menuju toilet karena memang aku sedikit berkeringat. Kau sedang membersihkan diri ya? Hei pencuri, tetaplah pencuri. Sekeras apapun kau membersihkan diri, tetap saja kau itu kotor. Iya, dan kau itu jangan sok manis, lembut dan bersih deh. Kecoa saja kau pegang, apalagi sekedar kotoran kan? Stop, aku bukan pencuri juga, aku bukan orang yang meletakkan kecoa itu. Oh, kau masih mau membantah ya? Oke, kita akan buat dia mandi hari ini agar bersih dan wangi. Dan benar saja mereka membuatku basah dari bawah sampai atas. Dan lebih parah lagi, mereka juga melempariku dengan cairan berbau tak sedap. Yang aku tidak tahu apa, tapi yang jelas itu seperti minyak dan baunya sangat tajam. Aku tidak dapat mengadu pada siapapun. Pada guru akan sia-sia, paling-paling menerima teguran singkat setelah itu selesai. Pada teman, tapi siapa temanku? Semua karena kejadian itu. Kejadian 1 tahun yang lalu, di mana hari itu hari kedua sekolah di SMA ini. Saat itu, kelas 10B, aku sudah mempunyai banyak teman dan semua baik padaku. Saat itu setelah pelajaran olahraga, Maya menemukan dompetnya yang hilang. Akhirnya ia perintahkan temannya Yona memeriksa tas seluruh murid di sana termasuk aku. Dan sungguh mengejutkan, dompet itu ditemukan di tasku. Aku berusaha menjelaskan pada semua kalau bukan aku yang mencurinya, tetapi tidak ada yang percaya. Setelah kejadian itu, ada kejadian mengejutkan lagi yang semakin membuat teman-teman semakin menjauhiku. Yaitu setelah jam istirahat selesai, kami semua masuk kelas dan tentu saja kami akan mengeluarkan buku pelajaran masing-masing. Tiba-tiba, seluruh kelas heboh karena ada kecoa di tas mereka. Dan anehnya hanya di tas milikku saja tidak ada kecoanya. Oleh karena itu, mereka semua menuduhku bahwa aku yang menaruh kecoa itu. Meski aku bilang bukan aku pelakunya, mereka semua tidak lagi percaya padaku karena mencuri dompet dan insiden kecoa itu. Aku menarik nafas mengingat itu semua. Kesalahan yang tidak pernah aku lakukan harus aku tanggung dengan diasingkan di sekolah. Sesampainya di kelas, guru menegurku karena terlambat masuk.
Hei, bau apa ini? Iya, baunya seperti telur busuk. Maaf, maaf. Hanya kata maaf yang aku katakan pada mereka sambil menuju bangkuku. Saat ini adalah jam terakhir pelajaran berlangsung. Berhubung gurunya berhalangan masuk kelas, jadi Pak Guru itu hanya memberikan tugas kelompok. Semua siswa sudah tahu siapa-siapa saja teman kelompoknya. Jadi saatnya berkumpul dengan anggota kelompok masing-masing. Sungguh aku tegang harus kelompok dengan mereka. Pastinya mereka akan mengerjaiku, itulah hal yang aku yakini. Farida, cepat kau kerjakan tugas ini. Iya, kerjakan dengan benar. Jangan sampai kita dapat nilai rendah. Hei, jangan begitu. Ayo kerjakan sama-sama. Aku tidak apa-apa, jadi jangan mengasihaniku. Iya, Sasa. Dia kan sudah bilang tidak apa-apa, jadi suruh pencuri ini saja. Aku sama sekali tidak pernah mencuri, jadi jangan menuduhku seperti itu. Hei, jangan menyentuh tanganku. Tanganmu itu penuh dengan kuman yang ada di kecoak itu. Jadi jangan menyentuhku. Ih, aku jijik padamu. Apa maksudmu? Kau jahat sekali. Farida, apa yang kamu lakukan? Cepat kerjakan tugas ini. Hentikan hal itu sekarang juga. Apa yang kamu lakukan, Sasa? Cepat kembali ke bangkumu. Tidak apa-apa, aku mau mendengar alasan apa yang ia punya. Farida sebenarnya tidak bersalah. Kejadian tahun lalu, dompet itu tidak dicuri oleh Farida. Dan kecoak-kecoak itu tidak diletakkan Farida. Yang melakukan itu adalah Talia. Apa? Jangan asal menuduh kamu, Sasa. Tidak apa-apa, Talia. Aku mau mendengar apa yang ia katakan. Tidak, Maya. Dia mengganggu acara kita saja. Tidak apa-apa, aku mau mendengar alasan apa yang ia punya. Cepat katakan apa yang mau kau sampaikan. Farida sebenarnya tidak bersalah. Kejadian tahun lalu, dompet itu tidak dicuri oleh Farida. Dan kecoak-kecoak itu tidak diletakkan Farida. Apa itu benar, Sasa? Jangan percaya padanya. Semua yang ia katakan itu omong kosong. Aku tidak berbohong. Dia mengancamku untuk tidak memberitahu kalian semua. Tapi sekarang aku sudah tidak tahan lagi melihat kalian memperlakukan Farida dengan sangat keji. Kalau aku mengadu, dia mengancamku akan menyuruh ayahnya yang kepala sekolah itu mencabut beasiswa yang aku dapatkan dengan segala usahaku itu. Itulah yang dia katakan padaku. Ini buktinya kalau kalian tidak percaya padaku. Ternyata itu adalah rekaman yang berhasil Sasa rekam saat dia akan mengadukan hal ini. Iya, aku melakukannya itu. Aku yang mencuri dompet itu dan meletakkannya di tasmu. Dan aku juga yang meletakkan kecoak di tas kalian semua agar kalian semua memusuhinya. Apa alasannya? Aku melakukan itu semua karena aku iri padamu, Far. Oleh sebab itu, aku melakukannya. Aku mau kau merasakan perasaan dijauhi sama sepertiku dulu. Apa? Iri? Untuk apa kau iri padaku? Aku bukanlah siapa-siapa. Aku selalu berusaha mendekatkan diri denganmu, tapi kau selalu menjauh dariku. Oleh sebab itu, aku ikut menjauhimu. Oleh karena itu, orang tidak nyaman denganku. Jadi apa salahku? Tidak, aku tidak begitu. Kau yang salah. Itu salahmu sendiri, jadi terimalah. Saat ini aku masih tidak bisa memaafkanmu. Semua yang kau lakukan itu tidak masuk akal. Itu sudah sangat keterlaluan. Beraninya kau menjebakku sejauh itu. 2 bulan kemudian sejak terungkapnya kebenaran itu. Sekarang keadaan sudah menjadi lebih baik. Semua teman-teman yang pernah memusuhi telah meminta maaf padaku, terutama Maya dan Yona. Untuk Talia, dia sudah pindah sekolah 2 minggu setelah kebenaran itu terungkap. Mungkin karena tidak tahan dimusuh teman-temannya sendiri. Sekarang sekolah itu menyenangkan saat kita mempunyai banyak teman. Farida, kenapa kamu melamun? Apa? Benarkah? Maaf, hanya tadi aku memikirkan kita jajan apa ya? Oke, let's go. Kami berdua pun pergi ke kantin dengan semangat. Di sepanjang perjalanan, kami selalu bercerita tentang apa saja yang bisa kami ceritakan. Aku percaya dan bahkan sangat percaya Tuhan itu ada buktinya setelah aku diberikan penderitaan. Tapi dengan kuasanya sekarang aku diberikan kebahagiaan. Aku selalu berdoa pada Tuhan. Tuhan, aku yakin masih banyak anak-anak yang diabaikan di tempat sekolahnya karena berbagai alasan. Mungkin karena dia jelek, bodoh, miskin, dan adanya salah paham serta masih banyak lagi. Tapi Tuhan, apapun alasannya, aku sangat percaya pada Engkau. Tuhan pasti membantu mereka mencari jalan keluarnya sehingga akan ada senyuman bahagia di bibir mereka saat berangkat sekolah. Amin. Mengenai bully ini, ternyata perundungan itu kerap terjadi di sekitar kita. Bahkan, banyak di antara percakapan kita, baik sengaja maupun tidak sengaja, justru menyakiti perasaan orang lain di sekitar kita. Sadar tidak sadar kita sendiri bisa menjadi korban atau justru tersangka yang menyebabkan bully itu sendiri. Jangan takut untuk melawan kepada orang yang membahayakan diri kita menjadi sosok yang pendiam, karena tidak begitu baik karena seseorang
bisa saja datang untuk merintah. Jadi, mulai sekarang, stop bully.